Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Indriawati Nurhaliza. Aku dari kelas MBS 22A dengan NIM 2210101076. Jadi, di video kali ini aku ingin ngetuntasin tugas UTS dengan matkul perbankan syariah. Nah, jadi di matkul ini aku ingin ngejelasin tentang produk dan akad di perbankan syariah. Sebelum itu, aku ingin ngejelasin apa sih bank syariah itu tersebut. Nah, bank syariah adalah lembaga intermediasi bank syariah sebagai fungsi pengumpul dana dan juga penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, ada beberapa produk yang disediakan oleh bank syariah tersebut. Yang pertama ada produk giro, produk tabungan, dan yang terakhir produk deposito. Nah, yang pertama itu ada produk giro, yaitu produk berupa titipan dari masyarakat, biasanya menggunakan akad wadiah. Nah, apa sih akad wadiah tersebut? Jadi di sini akad wadiah itu adalah akad titipan di mana ada dua jenis akad wadiah. Yang pertama wadiah ayat amanah dan wadiah ayat domanah. Nah, yang pertama itu wadiah ayat amanah. Wadiah ayat amanah ini di mana ketika seseorang menitipkan barang kepada kita, maka barang tersebut tidak boleh kita gunakan. Sebaliknya dengan wadiah ayat domanah. Wadiah ayat domanah ini ketika seseorang ada menitipkan barang pada kita boleh menggunakannya dan boleh memanfaatkannya. Namun sifatnya itu tidak wajib. Nah, yang kedua itu ada produk tabungan. Produk tabungan adalah simpanan yang penarikannya diatur melalui ketentuan bank. Fasilitas yang diberikan bank biasanya meliputi buku tabungan, ATM, dan internet banking. Nah, produk tabungan biasanya itu menggunakan akad mudharabah ataupun akad wadiah, tergantung kesepakatan antara bank dan pemilik dana. Tadi kan produk tabungan itu menggunakan akad mudharabah ya. Jadi di sini akad mudharabah itu adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian. Terus yang terakhir ada produk deposito. Biasanya produk ini digunakan untuk investasi, yang mana bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah tersebut. Kemudian di sini ada produk penyaluran. Nah, produk penyaluran itu terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama ada equity financing atau terkenal dengan bagi hasil, dan yang kedua ada debt financing atau berbasis utang. Yang termasuk dalam produk-produk equity financing adalah akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, akad mudharabah yaitu ada dua pihak antara bank dan juga nasabah, di mana bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Dalam hal ini, bank berperan sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah berperan sebagai pihak yang mengelola dana. Akad mudharabah menggunakan bagi hasil dalam bank syariah atau profit sharing, di mana besarnya revenue atau profit sharing didasarkan atas perjanjian atau nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya adalah akad musyarakah. Musyarakah juga termasuk dari bagian equity financing. Akad musyarakah adalah akad di mana ada dua orang atau lebih dan mereka menyertakan modal dan dengan keuntungan bagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Masyarakat biasanya mengenal dengan syarikah atau syirkah, di mana di sini merupakan gabungan pemegang saham dalam suatu proyek keuntungan. Proyek dibagi menurut presentasi yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian produk penyaluran yang kedua itu adalah debt financing. Akad-akad yang termasuk dalam debt financing yaitu objek berupa pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan uang. Selanjutnya ada akad murabahah, yaitu akad di mana nasabah pergi ke bank untuk mendapatkan suatu barang dengan skema cicilan dalam jangka waktu dan margin yang telah disepakati bersama.
Terus ada akad salam. Akad salam secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya tertunda atau dijual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diberikan di kemudian hari. Dalam masyarakat, skema ini sering dikenal dengan jual beli pesanan. Dalam transaksi salam mengharuskan adanya pengukuran spesifikasi yang jelas dan keridhaan para pihak. Biasanya akad salam banyak digunakan untuk produk pertanian. Kemudian ada akad istisna. Skema ini adalah akad jual beli pemesan dengan pembeli, dengan produsen atau penjual, di mana dengan barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan berkriteria yang jelas. Dengan literatur fikih klasik menyebutkan bahwa istisna sebagai lanjutan dari akad salam, sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti aturan-aturan dari akad salam. Adapun yang membedakannya dengan akad salam itu metode pembayarannya. Metode pembayarannya itu bersifat fleksibel, di mana tidak dilakukan secara lunas di awal tetapi pelunasannya dilakukan secara bertahap. Terus ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad sewa menyewa di mana seseorang menyewa suatu barang sampai waktu tertentu dan akan dikembalikan pada akhir masa perjanjian. Salah satu bentuk dari akad ijaroh ini adalah termasuk dari debt financing, yaitu akad sewa menyewa di mana terjadi pertukaran barang dengan uang. Contoh al-ijarah, yaitu ijarah wa iktina dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam ijarah, nasabah menyewa alat atau barang yang disediakan oleh bank dan kemudian dikembalikan ketika masa kontrak telah berakhir. Berbeda dengan al-ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik adalah suatu skema di mana kepemilikan barang akan berpindah dari bank ke nasabah pada akhir masa kontrak. Selain produk-produk pembiayaan dan tabungan, bank juga memiliki akad yang disebut dengan qardul hasan. Qardul hasan hanya bersifat bantuan kebajikan dari bank ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam akad ini, nasabah hanya membayar sejumlah uang yang diberikan oleh bank ke masyarakat dengan jumlah yang sama. Contoh dari akad qard ini, jika bank memberikan 2 juta kepada nasabah dengan akad qard, maka nasabah tersebut hanya membalikan biaya yang sama 2 juta, hanya mungkin akan ditambahkan biaya administrasinya saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dalam menjelaskan produk dan akad-akad dalam bank syariah. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.